Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, para peserta didik dari PKBM Mulia, kita akan mulai melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar kembali. Harapannya ke depannya akan selalu terus kita aktifkan dan peserta didik lainnya juga untuk dapat terus membuka link YouTube untuk memantau materi-materi yang akan kami sampaikan selanjutnya. Hari ini kita akan membahas materi PPKN, di mana membahas tentang jiwa dan kepribadian sebagai seorang bangsa Indonesia. Para peserta didik bahwa Pancasila itu memiliki 5 prinsip yang memimpin Indonesia. Nah, lebih dari sekedar seperangkat aturan, ini merupakan mewakili jiwa dan karakter bangsa kita. Kita mengetahui bahwa kita memiliki 5 sila di dalam Pancasila. Nah, pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana basisnya adalah spiritual. Nah, landasan spiritual itu sendiri, prinsip pertamanya adalah Pancasila mengakui kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, landasan ini memastikan masyarakat yang harmonis, di mana semua saling menghormati keyakinannya masing-masing. Nah, saling menghormati ini berarti menghormati semua agama, yang dimana itu sangat penting. Dari Islam hingga Kristen, Hindu hingga Buddha, kita merayakan keberagaman kita sambil menjunjung kesucian setiap kepercayaan. Lalu pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ini memiliki nilai kemuliaan, di mana yang menjadi dasarnya adalah martabat manusia. Nah, prinsip kedua menekankan nilai intrinsik dan martabat setiap individu. Hal ini berarti memastikan bahwa masyarakat di mana semua orang itu diperlakukan secara adil dan dengan rasa hormat pastinya. Lalu kita sama-sama saling belas kasih dan kesopanan. Nah, masyarakat yang dipandu oleh prinsip ini menghargai kebaikan, empati, dan belas kasih. Kita berusaha hidup dalam harmoni, menghormati hak dan kebebasan satu sama lain. Lalu bagaimana dengan persatuan Indonesia di sila ketiga bahwa itu memiliki nilai kekuatan dalam persatuan. Nah, kita mengetahui bahwa dari Sabang ke Merauke, prinsip ini menekankan kepada pentingnya persatuan di antara semua orang Indonesia tanpa memandang suku, etnis, budaya, agama, dan sebagainya. Nah, lalu pada nilai yang lainnya bahwa kekuatan dalam persatuan. Nah, kita mengetahui bahwa kekuatan kita berasal dari sebuah persatuan kita. Kita menghadapi tantangan bersama-sama, berbagai tujuan bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Para peserta didik bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nah, pada sila keempat ini memiliki nilai bahwa suara rakyat. Nah, kekuasaan rakyat itu sendiri merupakan prinsip keempat menekankan kekuasaan rakyat di mana keputusan dibuat melalui badan perwakilan, memastikan suara rakyat itu didengar oleh para pemerintah atau petinggi di negara kita. Lalu kepemimpinan yang bijaksana. Nah, prinsip ini yang menghargai kepemimpinan yang bijaksana, di mana yang mampu mendengarkan rakyatnya, memprioritaskan kebutuhan, dan membuat keputusan berdasarkan konsensus dan diskusi. Lalu yang ketiga adalah nilai-nilai demokrasi, di mana prinsip ini menekankan pada pentingnya nilai-nilai demokrasi, di mana warga negara diberdayakan untuk berpartisipasi dalam membentuk masa depan mereka dan meminta pertanggungjawaban dari pemimpin mereka. Lalu yang kelima, pada sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini mengandung nilai kesejahteraan bersama. Nah, distribusi yang adil yang pertama yaitu prinsip terakhir di mana menekankan pada pentingnya keadilan sosial, memastikan bahwa manfaat pembangunan
pendidikan secara merata di antara semua orang Indonesia. Lalu yang kedua, peluang ekonomi, di mana prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat di mana semua orang memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi memungkinkan mereka mencapai potensi penuh mereka. Lalu, bagaimana dengan kemakmuran bersama? Dengan tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran bersama. Semua orang mendapat manfaat dari pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Indonesia ini. Ini adalah landasan dari masyarakat yang adil dan merata. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah dengan rasa hormat dan toleransi. Nah, merangkul keberagaman dan belajar dari satu sama lain, memperlakukan semua orang dengan rasa hormat dan kebaikan, tanpa memandang latar belakang mereka. Gitu. Lalu, bagaimana kita menyumbang secara sukarela waktu, ya, kita mementingkan kepentingan yang lebih luas di atas kepentingan kita pribadi dengan lingkungan yang positif dan mampu mensupport satu sama lain. Lalu yang ketiga, perilaku etis. Nah, kita menerapkan semua nilai-nilai Pancasila tadi, berarti kita harus bersikap jujur, bertanggung jawab, dan akuntabel dalam semua tindakan. Nah, berdiri untuk apa yang benar dan memperjuangkan keadilan sosial. Nah, pada kesimpulannya adalah Pancasila atau jati diri bangsa Indonesia itu merupakan serangkaian prinsip. Itu adalah esensi dari identitas nasional kita. Itu adalah cahaya penuntun bagi perjalanan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, sebagai orang muda di Indonesia, para pelajar di PKB Mulia itu ya memiliki sebuah tanggung jawab untuk kita semua memeluk dan menjalani prinsip-prinsip yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, memastikan masa depan di mana Indonesia terus berkembang sebagai bangsa yang bersatu, adil, dan makmur. Nah, harapannya teman-teman semua, ya, para peserta didik, bahwa kita harus terus meningkatkan keilmuan kita, belajar dengan baik, dengan rajin, walaupun dari jarak jauh begini, harapannya bisa diakses, bisa dipelajari, ya kita sama-sama belajar. Nanti jangan lupa ya, ditinggalkan kolom komentarnya, diberikan kesimpulan apa yang didapat pada hari ini. Ya, terima kasih. Kita akan ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.